Selamat datang kembali di modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional Koneksi Antar Materi. Saya Melisa Usman. Tujuan pembelajaran: CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran terkait sopan santun atau pembentukan dan penguatan karakter pada anak. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran dengan cara memberikan nasihat kepada siswa, memberikan pelajaran terkait adab berperilaku dan berlisan baik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana seorang anak memperlakukan orang lain, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, mengelola apa yang dimilikinya sehingga ia mampu untuk berinteraksi dengan orang lain dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak mengenali emosi yang ada pada dirinya sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran dalam kesadaran penuh, mindfulness, dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri, self-awareness. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, nilai dan kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Dengan kesadaran diri, seseorang dapat lebih mengenali reaksi emosional mereka terhadap situasi tertentu dan mengembangkan rasa percaya diri yang sehat. Kedua, manajemen diri, self-management. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosi serta perilaku dalam berbagai situasi. Ketiga, kesadaran sosial, social awareness. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan menunjukkan empati terhadap orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Keempat, keterampilan relasi, relationship skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan saling mendukung. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making. Ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang konstruktif dan etis tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial. Ini melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi dari berbagai tindakan dan pemahaman atas dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua, kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh atau yang lebih dikenal dengan istilah mindfulness adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya hadir dan sadar akan apa yang sedang terjadi di dalam dan di sekitar dirinya pada saat ini tanpa adanya penilaian atau reaksi emosional berlebihan. Praktik ini melibatkan fokus pada napas, sensasi tubuh, pikiran dan perasaan, serta lingkungan sekitar dengan sikap penerimaan dan tanpa menghakimi. Ketiga, kesejahteraan psikologi, well-being. Kesejahteraan psikologi atau well-being adalah kondisi di mana individu merasa sehat secara mental dan emosional. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepuasan hidup, kebahagiaan, dan kemampuan untuk mengelola stres serta menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Kesejahteraan psikologi juga melibatkan perasaan positif tentang diri sendiri, hubungan yang sehat dengan orang lain,
dan kemampuan untuk mencapai tujuan pribadi. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, kesehatan fisik, dan lingkungan yang mendukung juga berperan dalam mencapai kesejahteraan psikologi. Dengan memperhatikan dan merawat kesejahteraan psikologi, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah di kelas saya akan membudayakan PSE pada setiap pembelajaran yang akan saya laksanakan, seperti menyediakan gambar emoticon yang akan dipilih siswa setiap di awal pembelajaran. Kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara individu atau kelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Keempat, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga anak akan memiliki keterkaitan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah yaitu integrasi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan kerjasama tim dan komunikasi antar siswa. Kedua, penerapan program mentor di mana siswa yang lebih tua membimbing siswa yang lebih muda dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Ketiga, menyediakan kelas atau sesi khusus yang fokus pada mindfulness. Keempat, mengadakan diskusi terbuka mengenai isu-isu sosial dan emosional baik dalam kelas maupun dalam forum sekolah. Kelima, pelatihan bagi guru mengenai cara-cara mendukung perkembangan sosial emosional siswa juga sangat penting karena guru memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Koneksi antar materi. Kaitan PSE dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, materi pembelajaran sosial emosional memiliki kaitan yang erat dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pendidikan sebagai alat untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang meliputi aspek sosial, emosional, dan moral. Dalam konsepnya yang terkenal Ingarso Sungtudoldo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, beliau menekankan pentingnya keteladanan, motivasi, dan dukungan dalam proses pendidikan. PSE menekankan pengembangan keterampilan seperti empati, kerjasama, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pentingnya budi pekerti dan pengembangan karakter dalam pendidikan. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. PSE dan nilai serta peran sebagai guru penggerak memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. PSE merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dengan pembelajaran akademik. Keterampilan ini mencakup pengelolaan emosi, empati, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru penggerak sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan berperan penting dalam menerapkan PSE di sekolah. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional dan visi guru penggerak memiliki kaitan yang sangat erat dalam konteks pendidikan di Indonesia. PSE adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, seperti empati, pengendalian diri, dan kemampuan beradaptasi. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Visi guru penggerak di sisi lain adalah inisiatif yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menciptakan guru-guru yang inovatif, inspiratif, dan mampu mendorong perubahan positif di lingkungan sekolah dan komunitasnya. Kaitan PSE dengan budaya positif. PSE memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. PSE adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, kerjasama, pengelolaan emosi,
dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika siswa memperoleh keterampilan ini, mereka menjadi lebih mampu untuk berinteraksi secara positif dengan teman-teman sebaya dan guru, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dua pendekatan pendidikan yang saling melengkapi dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. PSE berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, pengendalian diri, kesadaran diri, dan keterampilan relasional. Keterampilan ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, di mana peserta didik merasa dihargai dan diterima. Di sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan kecepatan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik. Dengan memperhatikan perbedaan ini, guru dapat membantu setiap anak mencapai potensi maksimal mereka. Akhir kata, terima kasih. Salam guru penggerak.